Untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Idawati SPD mengenai menyusun kuis dan angket serta membuat short link. Sebelum menyampaikan, baiklah kita berkenalan dulu dengan Ibu Idawati. Beliau adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Cimaung. Nomor kontaknya 0811 20 25 836. Email yang bisa dihubungi yaitu idawati.iw89@gmail.com. Pendidikan terakhir, beliau bersekolah di UPI mengambil jurusan pendidikan biologi. Pengalaman mengajarnya, beliau pernah mengajar di SMP Negeri 2 Cikalongwetan sejak tahun 2000 sampai 2007. Kemudian beliau mengajar di SMP Negeri 1 Cimaung dari tahun 2007 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, beliau menjadi ketua MGMP IPA Subrayon 2 periode 2018 sampai 2021 sampai 2025 diketuai oleh Bapak Yuyu yang tadi sudah memaparkan materi pertama. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Ida Idawati SPD, persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan materi yang kedua. Sebelum mempresentasikan materi kedua ini, saya teringat ada suatu quotes yang berbunyi bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang mau belajar ketika dia paham dan bisa. Sedangkan orang yang disensor adalah orang yang mau belajar karena terpaksa. Saya yakin Bapak Ibu yang berkumpul di sini, baik yang luring maupun yang mengikuti secara online di rumah, itu merupakan guru-guru hebat, guru-guru yang banyak pengalamannya, apalagi setelah di tempat pandemi ini, kemampuan tersebut tidak lantas menghentikan kita untuk terus belajar. Walaupun materi yang akan kita bahas sekarang mungkin sudah banyak Bapak dan Ibu yang menguasainya. Seperti tadi disampaikan, materi yang akan saya sampaikan ini, yang akan saya sharing adalah tentang membuat kuis pada Google Form sampai membuat short link-nya. Nah, izinkan saya untuk share screen. Google Form seperti ini. Ini tampilan yang pertamanya, ada beberapa halaman. Oke. Ini ya Bu ya Pak, kita lanjutkan sekali lagi. Ini tampilan Google Form untuk soal PTS. Ada 4 halaman di sini, ada beberapa halaman, banyak sekali. Yang pertama halamannya adalah tentang petunjuk pengerjaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi dipilih kelas, berarti nanti siswa diarahkan untuk memilih nama siswa di sini. Ini dimaksudkan karena biasanya kalau siswa mengisi nama sendiri, itu siswa akan mengisi seenaknya gitu Pak. Ada yang namanya disingkat atau hanya nama panggilannya saja yang mereka isi, sehingga ketika kita akan merekap ke dalam spreadsheet itu agak kesulitan gitu. Kemudian ketika ini sudah diisi, maka untuk langkah berikutnya baru siswa akan mengerjakan soal seperti biasa. Ini setelah siswa mengisi semuanya, kemudian di bawah baru ada kirim. Nah, di sini soal di-set bahwa harus dijawab semuanya. Ketika siswa misalnya hanya masuk saja tanpa menjawab, maka si formulirnya itu tidak bisa dikirim. Siswa diarahkan untuk mengisi soal ini, sehingga selesailah soal yang setelah selesai soal ini dijawab, baru bisa dikirim. Ini adalah contoh Google Form yang nanti akan kita buat. Bagaimana cara membuat seperti ini? Kita coba menjawabnya secara acak saja. Oke. Secara acak kita jawab.
Iya, ini. Wah, lumayan juga ya, lama ya. Saya tidak habis pikir, Pak, Bu, ada siswa yang diberi ulangan itu 1 menit selesai. Padahal ini wajib harus diisi semuanya gitu. Tapi ternyata siswa-siswa sekarang semakin pintar dengan PJJ itu ya. Oke, nah kemudian muncul ucapan terima kasih. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Google Form yang tadi fitur-fiturnya sudah dijelaskan oleh Pak Yuyu. Sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat Google Form seperti itu, minimal seperti itu. Minimal yang kita perlukan mendesak untuk kegiatan penilaian, baik penilaian harian ataupun PTS dan PAS. Baik, langkah pertama tadi telah dijelaskan bahwa yang harus dipersiapkan itu kita masuk ke Drive. Saya yakin Bapak Ibu itu punya Drive masing-masing, baik akunnya yang Google atau misalnya yang Belajar ID itu bisa digunakan semuanya. Jadi pertama kita masuk ke Drive, kemudian di Drive ini kita klik tombol baru atau New. Nah, supaya soal yang kita sediakan itu tidak tercecer di mana saja, kita coba membuat folder baru. Misalnya foldernya ini berisi tentang penilaian, judulnya. Kita buat penilaian, kemudian kita buka folder tersebut, ini masih kosong. Disinilah nanti kita tempatkan file Google Form yang akan kita buat. Sebelum membuat Google Form, yang harus Bapak Ibu persiapkan, tentu saja adalah soal dalam bentuk Word. Walaupun sebetulnya bisa langsung manual ditik di situ. Ya, ini misalnya ada contoh soal. Saya sediakan beberapa contoh soal yang ada yang lengkap dengan kopnya, ada yang misalnya sudah tidak ada kopnya seperti ini. Kemudian ada yang sudah tidak ada nomornya sama sekali. Kenapa ini diperlukan? Nah, nanti ketika kita menaikkan soal ke dalam Google Form ini, yang diperlukan adalah naskah soal yang tanpa nomor dan tanpa bullet gitu. Ini yang kita perlukan jika akan menggunakan atau akan menaikkannya dengan teknik copy paste. Nanti teknik yang lain akan kita lihat, akan kita pelajari tergantung kepada bentuk soalnya. Nah, kemudian kita kembali ke format tadi. Ya, di sini sekali lagi kita akan membuat Google Form. Berarti langkah pertama setelah membuka Drive adalah kita klik lagi New atau baru. Di sini tampil beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan. Silahkan klik Google formulirnya. Tadi fiturnya sudah dijelaskan oleh Pak Yuyu. Kemudian akan muncul seperti ini. Untuk memberi judulnya, itu bisa langsung di atas, pojok kanan, pojok kiri, atau pada formulirnya. Di sini, misalnya kita beri judul penilaian harian HD 3.6, misalnya kemagnetan. Nih, yang akan kita buat. Misalnya, maaf untuk para peserta yang bukan dari IPA, saya beri contohnya yang IPA. Tapi untuk nanti ada cara lain, ini saya ngambil mata pelajaran yang lain juga. Ini untuk cara yang biasa saja, yang copy paste dulu seperti ini. Kemudian supaya nanti formulirnya berjudul, ini boleh diblok, tinggal klik yang atas, langsung judul pindah ke sana. Oh iya, Bapak Ibu yang luring mungkin bisa sambil mengikuti langkah-langkahnya gitu. Oke, berikutnya, tadi ketika saya berikan contoh Google Form yang sudah ada, lembar pertama berisi tentang petunjuk pengisian, Nah, untuk petunjuk pengisian tersebut, ini kita tempatkan di deskripsi formulir. Walaupun ini sepertinya sebetulnya opsional. Jadi walaupun misalnya hanya Ibu Bapak isi tulis dengan jawablah pertanyaan dengan tepat, atau lengkapi dulu biodata sebelum menjawab soal, itu opsional.
Tapi kalau mau lengkap seperti tadi, kita kan sudah punya ini master soalnya. Nah, di sini kita hanya tinggal copy paste aja, copy paste. Kita copy, kemudian kembalikan ke formulir tadi. Kemudian tinggal tempel. Di dalam deskripsi ini, tombol enter masih berfungsi. Jadi ketika kita copy paste bagian yang ada bulletin, ada numbering, itu masih bisa. Tetapi untuk soal itu si tombol enternya sudah tidak berfungsi. Sehingga jika misalnya ada soal dalam bentuk uraian panjang, biasanya kita menggunakan alat lain. Ya, bisa dengan cara screenshot, kemudian bisa dengan alat lain misalnya snipping tool, sehingga si soalnya bukan lagi di copy paste tetapi diupload dalam bentuk gambar. Gitu. Nah, kemudian yang pertama tadi pada formulir yang kita isi adalah identitas kelas. Jadi kita di sini tentu saja tambahkan kelas. Nah, tentu Bapak dan Ibu tidak mengajar di satu kelas, sehingga kita bisa memberikan opsi siswa yang diberikan soal ini merupakan kelas berapa. Untuk contoh yang tadi diberikan, nah kita pilih bentuk soalnya yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Yuyu. Di sini kita tinggal klik anak panah ini, muncul bentuk soal. Supaya tidak terlalu panjang nanti bentuk formnya, kita pilih yang drop down. Drop down. Jadi nanti munculnya seperti tadi, begitu diklik ada pilihan 9A atau 9B misalnya. Kita tinggal pilih, misalnya kelasnya adalah 9A, 9B. Dua saja saya contohkan, supaya ada pilihan. Dan ini jangan lupa wajib diisi. Request wajib diisi. Berikutnya, tadi setelah siswa memilih kelas, mereka diarahkan ke halaman berikutnya untuk mengisi nama. Nah, nama tersebut adanya di halaman berikutnya. Jadi kita klik add section ini. Yang ada tabung 2. Kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah untuk daftar siswa 9A misalnya. Kalau si anak memilih kelas 9A. Tentu kita harus memberikan nama 9A itu siapa saja. Nah, kita tidak perlu mengisinya satu persatu. Tapi kita tambahkan di sini perintahnya dulu supaya anak mengisinya dengan benar. Pilihlah nah, itu misalnya perintahnya. Berikutnya, di mana kita tempatkan daftar namanya? Daftar namanya kita tulis di dalam plus add question, tambah pertanyaan. Ini di sini kita tulis atau kita masukkan. Ini langsung saja nama. Nah, nama siswa banyak. Kita tidak perlu menuliskannya satu persatu sekali lagi. Kita di sini pilih yang drop down, sama dengan tadi yang kelas. Dari mana sumber nama-namanya? Kita kan punya daftar nama siswa. Ibu Bapak punya daftar nama siswa kan dalam bentuk Excel. Nah, itu bisa kita gunakan. Ini daftar nama siswa. Nah, daftar nama siswa kelas 9A. Kita blok semuanya. Tinggal copy saja. Kemudian kita pindahkan ke sini. Tempel, paste. Nah, jadi ada 39 siswa kelas 9A. Sehingga nanti kalau misalnya mereka menuliskan nama dan kita sudah menyediakan database untuk nama mereka, itu bisa sesuai gitu. Kita bisa menggunakan rumus yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Nani. Ya, ini. Kemudian ini pun sama, wajib diisi, itu data untuk 9A. Sekarang data untuk 9B. Data untuk 9B bukan lagi di halaman ini, tetapi halaman yang berbeda.
Sehingga kita add section di sini. Add section sama seperti tadi adalah data siswa kelas 9B. Sama perintahnya adalah pilihlah nama dengan benar. Berikutnya, tadi yang langkah berikutnya adalah add question, tambah pertanyaan. Apa yang ditanyakan di sini? Nama. Kemudian apa bentuknya? Kita menggunakan drop down. Nah, berikutnya sama langkahnya seperti tadi. Kita ambil dari database daftar hadir atau daftar siswa yang kelas 9B-nya. Tinggal di copy dari data Bapak dan Ibu, kemudian kita pindahkan ke dalam format tadi. Tempel. Oke, baik. Nah, sekarang tadi kita kembali ke sini ke pilihan kelas, ya, ke pilihan kelas yang tadi. Siswa kan itu harus diarahkan. Ketika memilih 9A, dia nanti harus langsung mengisi ke halaman 3. Nah, untuk menautkan antara 9A dengan daftar siswa tersebut, kita bisa klik tanda titik 3 di samping kanan wajib diisi atau request. Ini kita klik, kemudian di sini ada buka bagian dengan. Kita pilih ini. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti itu, 9A lanjutkan ke bagian mana? Ketika siswa ini mengklik 9A, maka dia akan diarahkan untuk ke halaman, lihat, halaman berikutnya, halaman yang mana? Nama siswa, daftar siswa 9A, gitu. Ketika dia mengklik 9B, maka siswa tersebut harus melanjutkan ke halaman bagian 3, data siswa kelas 9B. Sehingga nanti antara kelas dengan daftar siswa akan sesuai. Itu halaman ketiga. Cukup contohnya 2 kelas saja. Setelah siswa memilih kelas, berarti baru siswa itu diarahkan untuk mengisi soal. Soal ada di halaman berikutnya. Sehingga kita tambahkan add section di sini. Oh maaf, nah ini yang harus diperhatikan. Nah, ini ketika kita akan mengklik add section, pastikan bahwa section yang aktif itu adalah yang paling bawah. Sehingga nanti ketika kita klik itu akan berada tepat di bawahnya. Tadi saya klik di bawah di bawah kelas, jadi muncul di situ gitu. Ya. Di sini bagian tanpa judul kita akan membuat halaman tentang soal tentang kemagnetan misalnya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan soalnya. Ada beberapa cara untuk menaikkan soal ini. Sekali lagi, pertama bisa secara manual, Bapak dan Ibu ketik seperti biasa. Ya, kemudian misalnya ini sudah ditambahkan, mau buat pertanyaan nomor 1, ditik di sini seperti biasa. Kemudian optionnya juga ini diketik seperti biasa, manual. Atau jika Bapak dan Ibu sudah menyiapkan soal seperti tadi, seperti ini, berarti kita tinggal copy paste saja. Tapi untuk copy pastenya, supaya tidak mengubah nanti, jika misalnya Bapak dan Ibu akan mengacak soal, mengacak jawaban, itu berarti jangan menggunakan nomor atau baik itu numbering ataupun yang ABCD gitu, sama numbering juga kan itu. Sehingga kita edit dulu soalnya dalam bentuk seperti ini gitu. Ini soal yang tadi. Dihilangkan nomor dan option jawabannya seperti ini. Kita tinggal mengkopikannya saja, dan mengkopikannya pun itu tidak bisa seluruhnya. Harus misalnya soalnya dulu kita kopikan. Kita copy soal. Kemudian kembali ke formulir tadi. Ini kita paste, tempel. Tuh. Demikian pun dengan option jawabannya. Option jawabannya
Ini yang tadi tidak ada opsinya, tinggal di copy dan dipindahkan ke formulir yang tadi sudah kita sediakan. Sehingga otomatis soal dan 4 option sudah tersedia sebagai nomor 1. Di sini kita beri penjelasan, siswa mau diberi soal bentuk apa dalam deskripsi. Misalnya jumlah soal, terserah mau berapa, misalnya contohnya 4 saja ya Bu ya, 4 pilihan ganda. Ini untuk contoh saja. Kemudian perintah berikutnya, pilihlah jawaban yang benar. Nah, karena bentuk soal pilihan ganda, maka kita set bahwa ini dalam bentuk pilihan ganda. Pilihan ganda yang memang harus ada kunci jawaban. Munculnya kunci jawaban hanya akan muncul kalau kita sudah atur di sini, di pengaturan yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Yuyu. Kita klik setting di sini, kemudian ke kuis saja. Nah, untuk menjadikan bahwa ini sebagai soal yang harus dijawab dan ada kunci jawabannya, maka ini jadikan sebagai kuis. Kita tinggal pilih di sini opsional sekali. Misalnya apakah siswa itu bisa tahu nilainya setelah pengiriman, atau kita menyembunyikan saja, nggak perlu tahu siswa itu, terserah Bapak dan Ibu. Misalnya ini diketahui ya segera setelah pengiriman. Kemudian pertanyaan tak terjawab apakah boleh dilihat oleh siswa, kunci jawaban yang benar apakah boleh dilihat oleh siswa, dan tentu saja kalau ini boleh dilihat berarti siswa tersebut hanya boleh mengikuti kuis tersebut dalam 1 kali gitu. Ini untuk pembelajarannya saja supaya mereka tahu, oh saya masih kurang dalam bidang ini. Ini harusnya jawaban yang benar. Ini untuk pengaturan kuisnya. Kemudian ini untuk pengaturan umum, di sini diminta Bapak dan Ibu bisa memberikan centang pada kumpulkan alamat email. Tetapi biasanya kalau ini kita pinta, si anak balik bertanya ke kita, Bu email saya apa ya? Karena pada umumnya siswa itu tidak begitu concern mungkin pada email yang mereka gunakan, padahal mereka kan menggunakan Google, pasti punya email gitu. Jadi untuk lebih amannya ini tidak perlu dicentang, kecuali kalau menggunakan survei yang memang membutuhkan pengumpulan alamat email, misalnya biodata rekan kita dan sebagainya. Kemudian berikutnya presentasi nih. Di sini untuk pilihan ganda misalnya supaya soalnya aman, kita adakan acak urutan pertanyaan. Siswa hanya boleh mengisi 1 kali, berarti jangan tampilkan link tersebut setelah siswa menyerahkan jawaban. Karena kalau ini ditampilkan, nanti setelah siswa mengirim, siswa akan diarahkan kembali pada link dari Google Form tersebut gitu. Sehingga dia bisa menjawab beberapa kali. Nah, untuk menghindari itu berarti ini jangan di checklist. Konfirmasi. Tadi di petunjuk pengerjaan, pastikan jawaban kalian terkirim ketika untuk memastikan bahwa jawaban kalian terkirim, kalian akan mendapatkan ucapan terima kasih gitu kan. Nah, berarti di sini kita harus sesuai dengan aturan tersebut. Berarti di sini tulis saja ketik terima kasih. Itu, ini kuisnya yang tadi ya, baru kita simpan. Nah, setelah disimpan sebagai kuis, diatur sebagai kuis, maka pada tampilan soal ini, badan soal ini muncul ini kunci jawaban. Centang biru tadi tidak ada kan ya, Pak, Bu? Nah, kita tinggal centang nanti di sini kunci jawabannya. Yang benar dari pertanyaan ini yang mana? Kemudian kita memberi poin berapa? Terlebih dahulu kita berikan dulu poinnya, 1 saja poinnya. Tinggal diklik. Ya, tadi di sini ada warna biru, poinnya kita ganti dengan nilai 1 misalnya. Dan jawaban yang benar adalah medan magnet. Ini kunci jawabannya. Oke, ya. Di sini, nah supaya siswa tidak melewatkan pertanyaan ini, maka jangan lupa poin yang tombol yang request wajib diisi, ini harus kita
klik sehingga siswa tidak bisa melewatkan soal ini. Itu untuk yang soal dalam bentuk hanya berbentuk kalimat saja gitu. Jadi sekali lagi ya, kita coba satu lagi soalnya. Jadi diklik add question, kemudian kita pindahkan ke contoh soal tadi yang telah kita sediakan. Berarti sekarang yang ini misalnya. Copy, berikutnya isi, tempel. Oke, kemudian tinggal option jawabannya. Di copy dan paste di sini. Oke. Langkah berikutnya adalah tentukan kunci jawaban. Sebelum kunci jawabannya ditentukan, kita tambahkan dulu poinnya, karena biasanya ini suka terlupakan. Tambah satu saja. Kemudian ini jawabannya ikan salmon. Nah, tadi sama wajib diisi. Demikian untuk soal dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk kalimat-kalimat saja gitu. Nah, kalau IPA kan soal tidak mesti terus dalam kalimat-kalimat, apalagi sekarang dituntut dengan soal yang HOTS gitu. Nah, mungkin kita mempunyai soal yang seperti ini, yang ada gambarnya. Untuk soal yang ada gambar seperti ini, kemudian bentuk soalnya juga dalam bentuk paragraf yang panjang, ini kita tidak bisa mengkopikan secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan alat tambahan. Alat tambahannya sekali lagi kita bisa menggunakan misalnya print screen, di copy dulu ke tempat lain, kemudian di crop, kemudian di save sebagai gambar. Tapi kan itu langkahnya beberapa kali ya Bu ya Pak, sulit. Maka kita gunakan alat tambahan yang disebut snipping tool. Di sini, snipping tool. Kita buka snipping tool. Snipping tool ini merupakan iya, snipping toolnya ya kita bisa pakai ini. Kalau misalnya belum ada di taskbar Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita bisa mencarinya di search di sini. Cari search, kemudian tinggal tikkan saja snipping tool. Karena kita sering menggunakannya, maka ini akan muncul dan tinggal di pin to taskbar. Maka akan muncul di sini supaya mempermudah untuk menggunakan. Tinggal diklik new, kemudian ada ya. Ternyata tidak muncul, maaf, snipping toolnya. Ini saya share yang print screen-nya saja. Yang dimaksud snipping tool seperti ini. Jadi nggak ada lagi, nggak ada juga. Oke, kalau gitu kita coba saja yang tadi. Soal yang tadi itu adalah tentang ini. Yang bisa kita tikkan pada soal ini atau kita copy adalah perintahnya saja. Perintahnya kita copy seperti biasa ke sini. Kemudian tadi yang snipping tool itu sudah saya buat sebetulnya. Nah, tadi soalnya karena bentuk gambar dan paragraf, kita akan pilihnya dengan cara mengupload gambar. Upload gambar itu ada di sebelah kanan dari naskah soal yang barusan di copy. Ini tinggal kita klik, akan muncul tanya jawab seperti ini. Kita unggah gambar yang telah kita sediakan dari soal tersebut. Sekali lagi mungkin bisa dengan cara print screen, nanti di save as sebagai PNG gambar, atau dengan snipping tool yang tadi ya, maaf yang tidak bisa muncul. Kemudian kita cari di mana gambar yang Bapak dan Ibu itu sudah persiapkan. Misalnya ini. Nah, ini yang tadi telah kita persiapkan. Oke, sehingga di dalam Google Form itu muncul seperti ini. Nah, ini kan optionnya sudah ada di sini
untuk pilihan jawaban anaknya sudah ada di sini. Berarti untuk nanti option yang bisa dipilih oleh anak, kita hanya menuliskan saja option jawaban apakah A, B, C, ataupun D. Ini soal yang tadi ya, yang diambil dari Word tadi. Sudah dipotong semuanya, kemudian kita pindahkan ke Google Form seperti ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya soalnya cukup 3 saja ya, Pak, Bu. Untuk soal selanjutnya, kalau caranya yang tadi copy seperti itu, berarti kalau yang copy paste mungkin bisa dengan cara lain, yaitu print screen. Print screen, ini soalnya tinggal kita klik saja di dalam keyboard komputer atau laptop kita, itu ada tombol PRTSC. Nah, kita klik itu, kemudian kita pindahkan ke Word, misalnya seperti ini. Tidak muncul. Oke, di bawah itu saja bisa disimpan. Kita simpan di sini. Ini. Tidak muncul juga. Ya. Oke. Kita lanjutkan saja seperti ini. Baik, padahal ini yang penting ya, yang membuat soal ke dalam bentuk gambarnya gitu. Seperti ini, tapi intinya, sekali lagi intinya, jika Bapak dan Ibu akan membuat soal yang banyak gambarnya seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal menggunting saja snipping tool dulu semuanya, simpan di dalam folder picture, kemudian tinggal kita uploadkan di sini, upload gambar gitu. Untuk Google Form-nya. Baik, berikutnya, nah, tadi kita baru mengatur bahwa siswa itu diarahkan untuk memilih nama. Baru di sini. Setelah siswa memilih nama, nanti siswa akan melanjutkan kemana untuk menjawabnya. Kalau ini tidak diklik, maka siswa yang telah memilih nama di kelas 9A nanti akan masuk ke bagian 3. Supaya tidak seperti itu, berarti di sini di bawah bagian bagian daftar siswa 9A itu kita klik lagi tanda anak panahnya. Siswa setelah mengisi nama harus melanjutkan ke bagian 4, yaitu soal. Demikian pun di bawah daftar nama kelas 9B. Kita klik di sini, kemudian buka bagian 4 atau kemagetan. Sehingga nanti bisa kita cek di sini, pratinjau atau preview yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Yuyu. Seperti apa formulir kita? Ini kita lihat di sini formulirnya. Ya, belum ada headernya, baru ada tampilan seperti ini saja, petunjuk, kemudian di sini kelas, siswa tinggal milih kelas, kita coba 9A, apakah benar diarahkan ke nama 9A, pilih nama, daftar siswa 9A, nah nanti muncul, mereka tinggal milih. Misalnya kita memilih namanya, kita acak saja ini, berikutnya baru siswa akan diberikan soalnya. Ini soalnya yang harus diisi oleh siswa. Setelah siswa menjawab semuanya, nanti akan dikirimkan. Nah, bagaimana kalau siswa yang memilihnya itu kelas 9B? Apakah namanya sudah tepat atau belum? Kita pun bisa mengeceknya. 9B, klik berikutnya, nama, tinggal pilih. Nah, tadi namanya sudah berbeda dengan yang tadi. Ini adalah nama kelas 9B. Kita klik, setelah pilih nama nanti akan muncul soal. Ini untuk tampilan soalnya seperti ini. Ya, baik, kita kembalikan ke formulir tadi karena kita belum mengeditnya dengan sempurna, belum selesai kita mengeditnya. Contoh soalnya untuk mempersingkat waktu 3 saja, nanti Bapak dan Ibu saya yakin bisa lebih memperkayanya. Nah, untuk yang nomor 3 tadi belum diberikan kunci jawabannya, berarti kita berikan dulu kunci jawabannya. Karena kalau tidak diberikan kunci jawaban, siswa nanti tidak akan mendapatkan poin ini, walaupun siswa menjawab gitu.
Walaupun siswa menjawab seluruhnya 3, tetap saja dia betulnya 2. Sehingga ini jangan sampai kelupaan. Kita pilih jawabannya ini. Sudah selesai misalnya. Kemudian kita pun bisa tadi menyisipkan supaya si gambar ini, si tampilannya tidak terlalu klasik seperti ini. Yaitu dengan mengatur temanya. Temanya tadi telah dibahas oleh Pak Yuyu, bisa menggunakan tema yang telah ada, warnanya silahkan dipilih sesuai selera. Kemudian pilih gambar juga sesuai selera. Sebetulnya sudah tersedia di sini pun, kantor dan sekolah. Ini bertema, ada yang matematika, seni, olahraga, IPA pun ada di sini. Atau misalnya Bapak dan Ibu punya gambar khusus, ciri khas. Nah, kita tinggal unggah. Cari di mana Bapak dan Ibu menyimpan gambar tersebut. Misalnya, saya ada gambar ini misalnya. Menggunakan ini. Tinggal open. Nah, gambar tersebut akan terupload otomatis pada header. Tinggal selesai. Jadi tampilan headernya tidak lagi polos, tetapi ada temanya seperti ini. Itu. Jadi sekali lagi, gambarnya bisa memilih dari template yang sudah ada di sini, atau Bapak dan Ibu mau membuat gambar khusus custom. Berarti harus kita membuat dulu gambar yang cocok itu seperti apa. Ini untuk temanya. Ya. Baik, ini selesai sampai tema. Kemudian pengaturan sudah, perhatian jauh sudah. Yang belum adalah kita bagaimana mengirimkan formulir ini. Formulir ini bisa kita kirimkan tadi dalam 3 bentuk. Bisa melalui email, berarti ini khusus ke orang yang dituju. Misalnya mau dikirim ke email saya, tulis di sini. Ya, nanti tinggal kirim. Atau biasanya kalau kita serahkan kepada anak untuk mengerjakan, yang lebih praktis itu dikirim dalam bentuk tautan link. Ini tinggal kita klik. Akan muncul di sini linknya panjang sekali, supaya lebih simpel tinggal diperpendek URL-nya. Itu lebih pendek URL-nya, tinggal kita salin. Itu. Ya, kemudian linknya belum dibuka. Kemudian berikutnya kita bisa mengirim link tersebut. Misalnya dikirim ke WA. WA web misalnya dikirim. Nah, saya pilih di sini ke grup MGMP misalnya. Ya, ini kita kirim di sini. Tinggal dikopikan. Terkirimlah. Biasanya suka muncul dengan temanya. Nah, terkirimlah Google Form untuk diisi pada grup tim MGMP ini gitu. Ini cara mengirimnya. Jadi sederhana. Bagaimana untuk mengubah link ini supaya lebih khusus lagi? Bisa. Kenapa? Ya, itu linknya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang di sini bisa coba untuk mengisinya. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Ya, bisa kita lihat di dalam formulir ini. Jika misalnya sudah diisi seperti apa. Bisa ya Pak Bu, diklik dulu sebentar gitu untuk mengisi supaya kita lanjutkan kepada proses selanjutnya melihat jawaban siswa seperti apa. Ya. Thank you. Memastikan bahwa ini diisi oleh orang yang kita kirim, jangan lupa di sini diklik menerima jawaban. Sehingga link ini nanti aktif bisa diisi oleh siapapun yang menerima link tersebut. Ini untuk jawabannya. Nah, baik. Tadi sampai kirim ya. Kalau saya buka satu lagi, Bitly kira-kira kebuka? Tapi kan ini.
Buka ya? Nah. Bisa ya? Masih bisa ya? Oke. Sekarang supaya linknya itu mudah diingat. Untuk supaya link mudah diingat, bisa kita mengubah nama link tersebut dengan menggunakan bantuan dari apa yang ini namanya, web atau aplikasi? Bitly ya. Web Bitly atau aplikasi Bitly ya. Ini kita klik Bitly. Kalau ibu dan bapak belum login, berarti harus login dulu. Login dulu. Sini sign up, kemudian baru masuk ke sini. Ini tidak berbayar, tetapi karena tidak berbayar atau free, biasanya kita dibatasi 1 bulan itu hanya bisa menggunakan dia berapa kali gitu. Tuh, limited. Tapi nggak apa-apa. Caranya tinggal kita klik create. Kita akan menempel link tadi di sini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini yang diberikan oleh dia. Kita bisa mengubahnya supaya lebih mudah diingat lagi. Cuma Bitly ini tidak mengenal karakter titik dan spasi. Berarti itu kita hindarkan, jangan menggunakannya. Nah, sehingga misalnya kita akan menggunakan KD-nya, nomor KD-nya bisa menggunakan underscore 3, underscore 6, kemagnetan, penilaian harian. Ini ada spasi. Itu ini kita save, ternyata error. Lama ya. Nah, ini kita sudah memperoleh link yang lebih mudah diingat daripada tadi linknya yang acak hurufnya gitu. Jadi menggunakan Bitly. Nanti ini bisa kita sebar ke orang yang memerlukan atau yang kita tuju. Caranya mudah atau sama, tinggal copy saja, kemudian kita berikan atau kita share kepada tujuan kita, misalnya di sini. Ini oke. Nah, sekarang kita coba buka. Apakah masuk ke situ? Apakah masuk ke situ? Nih, kita masuk ternyata. Bisa ya, link yang tadi kita gunakan, ternyata kita masuk. Kita coba isi. Kelas, pilih. Kemudian berikutnya, namanya kita isi juga. Oke, berikutnya, kita tinggal jawab. Ini tadi kan minta soal diacak ya, sehingga yang muncul pun ternyata seperti ini. Soal nomor 1 muncul di 1, soal nomor 3 munculnya di nomor 2. Kita tinggal pilih jawabannya dengan acak seperti ini. Nah, kemudian kirim. Oke, tadi di dalam pengaturan itu siswa dapat melihat nilainya langsung, sehingga di sini ada poin lihat skor. Dan ada kata terima kasih, berarti siswa sudah mengirimkannya. Tinggal kita lihat skornya berapa si anak tersebut, kalau penasaran. Nah, ternyata tidak ada yang benar jawabannya. Nah, kalau tidak ada yang benar kan, jadi si anak bisa lihat di sini, kenapa salah. Jawaban saya yang benar seharusnya apa, di sini ada gitu. Ini untuk pembelajaran. Sehingga diharapkan nanti pas mungkin remedial, si anak bisa mengingat kembali jawabannya ini, mana yang benarnya. Itu tampilan di anak. Sekarang tampilan di kita bagaimana setelah adanya jawaban dari siswa. Setelah adanya jawaban dari siswa, tentu saja jadi di file jawaban pada Google Form kita muncul angka 7. Berarti di sini terdapat 7 orang yang menjawab. Nah, untuk melihat siapa saja bisa di sini. Tapi untuk mempermudah melihat siapa saja yang telah menjawab tersebut, kita buat spreadsheet-nya. Dalam spreadsheet ini, kita tinggal klik, kemudian buat spreadsheet baru. Kita, kalau misalnya ini ulangan pertama,
kita buat spreadsheet baru saja. Nanti ulangan kedua gunakan spreadsheet ini. Tetap gunakan spreadsheet ini dengan sheet yang berbeda, kita masukkan bab yang diberikan berikutnya gitu, yang nanti akan dibahas oleh Bu Nani. Nah, ini kita buat sehingga di sini nanti akan muncul spreadsheet-nya dalam bentuk Excel seperti ini. Nih, 7 orang itu siapa saja? Muncul namanya. 7 orang itu siapa saja? Nilainya siapa saja yang tertinggi, ini nama untuk 9A, nama untuk 9B. Nah, di sini rekapannya. Nanti untuk mengolah, memisahkan kelasnya, kemudian melihat rekapan dia, nilainya berapa, bagaimana kemajuannya, itu akan dibahas oleh Bu Nani. Itu mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf dengan segala keterbatasan ini, baik keterbatasan internet, keterbatasan dalam tekniknya juga. Tadinya kalau masih ada waktu, saya akan menyampaikan juga bagaimana cara mengubah, menaikkan soal ke dalam Google Form itu tanpa copy-paste satu persatu, tetapi langsung dengan waktu yang sebentar, mungkin hanya 3 menit gitu, dari PDF langsung dalam bentuk soal. Cuma soalnya tidak bisa yang mengandung gambar, harus soal yang dalam bentuk kalimat gitu. Itu kita bisa langsung meng-copy-paste-nya gitu. Ya, tapi kalau yang gambar, ya mau tidak mau mungkin kita akan menaikkannya satu persatu gitu. Atau dengan impor juga bisa. Saya yakin Ibu dan Bapak itu lebih paham tentang ini. Ini hanya pengetahuan dasarnya saja. Sekali lagi, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida Idawati yang telah sangat rinci bagaimana cara membuat sebuah kuis ya, sampai proses pembuatan short link. Bisa dengan 2 cara tadi, ada yang dipendekkan URL-nya dan ada yang menggunakan Bitly.